Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Iftau Salihah dengan NPM 2101010076. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian nuzulul Al-Quran. Jadi, secara etimologi, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran sebagai idofah. Kata nuzul terdiri dari ayat nuzul Quran yang artinya turun dan Al-Quran dalam pengertian bahasa Indonesia yaitu Al-Quran. Bagi kita untuk menggambarkannya secara harfiah, itu berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Karena Al-Quran datang tidak dalam bentuk materi atau fisik, namun pengertian dan makna yang lebih jelas adalah penyampaian wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui syafaat malaikat Jibril alaihissalam dan diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Dalam pengertian lain mengenai nuzulul Quran memiliki dua unsur kata, antara lain nuzul yang berarti turun dan Al-Quran yang sedang dibaca atau bacaan. Kata nuzul adalah majas yang berarti i'lam atau ilmu. Jadi, nuzul Quran adalah pernyataan Tuhan kepada manusia melalui bacaan. Sedangkan pengertian nuzul Quran sendiri secara terminologis adalah ilmu yang mengkaji Al-Quran yang diperuntukkan bagi manusia, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sifatnya sangat manusiawi. Kemudian yang selanjutnya, ada ulama yang mengatakan bahwa kata nuzul secara bahasa memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, Imam Ar-Raqib Al-Asfifani dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau mengungkapkan bahwa kata nuzul itu memiliki arti al-inhidar min uluwin ila safalin, yang berarti meluncur dari atas ke bawah atau bisa juga berarti turun. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu menurut pendapat Imam Al-Fairuz Zabadi. Dalam kamusnya Al-Muwahhid Al-Hulul fi Makan, makna dari kata nuzul ialah bertempat di suatu tempat, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 29, yang artinya, dan berdoalah kepada Tuhan, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Seperti yang sudah dijelaskan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dipaparkan mengenai nuzulul Quran secara rinci. Artinya adalah turunnya Al-Quran, proses yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa sejarah datangnya agama Islam sebagai penyempurna agama terdahulu. Dan dapat dijelaskan kembali bahwa Al-Quran secara bahasa yaitu turunnya Al-Quran, dan menurut istilah ialah pemberitahuan Allah kepada manusia, kepada seluruh penjuru langit dan bumi. Al-Quran pada awalnya diturunkan dengan tujuan untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Akan tetapi, Rasulullah SAW beserta para sahabat sudah menyaksikan kejadian-kejadian dan peristiwa sejarah, bahkan kadang masih ada yang terjadi kepada mereka, khususnya peristiwa yang membutuhkan hukum Allah. Al-Quran diturunkan juga dalam bahasa Arab. Mengapa? Mengapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa satu, yaitu bahasa yang ada dalam Al-Quran, sangat penting karakteristiknya dan memiliki tempat tersendiri di mata bangsa Arab, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam. Bahasanya adalah Fusha Arabik,
bahasa yang dikenal oleh seluruh penutur bahasa Arab. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu sejarah nuzulul Al-Quran. Apa sih sejarah nuzulul Al-Quran? Akan saya jelaskan. Jadi, sejarah nuzul Quran bertempat pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu 41 tahun, yang beliau sedang berada di Gua Hiro. Dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Al-Quran terakhir turun, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Sedikit demi sedikit Al-Quran diturunkan dan tidak langsung sekaligus atau berangsur-angsur. Suatu kejadian ada membuat Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan kejadian pada saat kejadian tersebut yang diperlukan, sehingga hal ini akan membuat Nabi Muhammad SAW mudah menghafal Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke bumi selama 22 hari, 22 tahun, dan 2 bulan. Akan saya tegaskan lagi, dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan dan berisikan tentang petunjuk bagi umat manusia dan petunjuk-petunjuk mengenai turunnya Al-Quran tersebut. Ayat tersebut mengandung artian bahwasanya memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisikan petunjuk, pedoman atau pimpinan, dan disebut dengan hudan. Yang kedua, Al-Quran memberikan penjelasan mengenai bayan atau petunjuk itu. Dan yang ketiga, Al-Quran memberikan petunjuk itu dan juga merupakan kriteria atau tolak ukur penilaian segala sesuatu, terutama untuk menilai segala sesuatu yang baik dan buruk, yang salah dan benar, dan juga sebaliknya. Ada juga pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ayat Al-Quran pertama kali diturunkan ialah ayat yang paling mulia dan berkah. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama dan sebagai nikmat paling utama dan sebagai bukti nyata tanda kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Pada ayat tersebut terdapat peringatan mengenai awal mula penciptaan manusia dari segumpal darah, dan bahwasanya di antara kemurahan Allah adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah memuliakannya dengan ilmu, dan itulah hal yang menjadikan Bapak umat manusia ini, Adam, mempunyai kelebihan atas malaikat. Terkadang ilmu berada di dalam akal pikiran dan terkadang juga berada dalam lisan, dan juga terkadang berada dalam tulisan. Secara akal, lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan sebaliknya. Nah, untuk yang selanjutnya, ada yang menyatakan juga bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat, mencakup 89 surat. Dan yang kedua adalah periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah, yaitu terdiri dari 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Dampak dari turunnya Al-Quran secara bertahap membuat orang-orang kafir bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW dengan segera?
Kemudian dijawab, maka kami menurunkan Al-Quran secara bertahap untuk menguatkan hatimu, wahai Muhammad, dan kami membacanya perlahan-lahan, pelan-pelan, jelas, dan sebagian. Setiap kali mereka datang kepadamu dengan sesuatu masalah, kami selalu memberikan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Benar-benar membuat ajaran Nabi dan ajaran Al-Quran lebih mudah dan fleksibel untuk diterima oleh umat saat itu. Karena proses turunnya ayat-ayat Al-Quran sangat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat itu. Bahkan, kisah yang diturunkan adalah kisah negara-negara yang tinggal di sekitar Jazirah Arab. Peristiwa yang diprovokasi adalah milik mereka. Fakta, adat, dan ciri orang-orang yang dikritik adalah fakta yang muncul dan ada dalam masyarakat ini. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai wahyu. Apa sih Al-Quran sebagai wahyu? Wahyu diambil dari bahasa Arab, yaitu wahya, yahya, dan wahaya, yang berarti petunjuk atau isyarah, merupakan pernyataan yang Allah berikan kepada para nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya. Sedangkan menurut etimologi, kata wahyu ini berasal dari bahasa Arab, yakni wahha, yahi, wahyan, yang memiliki makna sembunyi dan tercepat. Menurut As-Sinqiti, wahyu adalah ilham, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 7. Adapun pengertian wahyu secara terminologi adalah beberapa pendapat diantaranya Ustadz Muhammad Abduh. Dalam risalah At-Tauhid, wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan keyakinan bahwa itu berasal dari Allah, baik melalui perantara maupun tanpa perantara. Sedangkan T.M. Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan wahyu sebagai suatu yang dimasukkan ke dalam dada para nabi dari beberapa pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa wahyu adalah pengetahuan gaib yang datang dari Allah langsung ke dalam jiwa seseorang, diberikan secara cepat dan rahasia, baik secara langsung maupun melalui perantara. Wahyu Al-Quran sebagai sumber pokok dari agama Islam dapat menjadi paradigma baru karena sebagaimana paradigma dalam konsepsi Thomas Kuhn, Al-Quran dapat dijadikan sebagai suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan umat Islam memahami realitas bagaimana Al-Quran memahaminya. Konstruksi pengetahuan tersebut akan menjadi dasar bagi umat untuk merumuskan desain besar mengenai sistem Islam termasuk sistem ilmu pengetahuinya. Dengan demikian, paradigma Al-Quran tidak hanya berhenti pada kerangka aksiologi, tetapi juga dapat berfungsi memberi kerangka epistemologi. Para ulama ada yang berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat, yakni yang pertama, bahwa Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus. Yang kedua, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, bahwa maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya adalah lafaz Jibril atau lafaz Muhammad SAW. Wahyu yang diterima oleh para nabi dan Rasul Allah SAW merupakan komunikasi yang terjadi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hamba pilihannya. Komunikasi tersebut bersifat ambigu dan prosesnya tidak dapat dipahami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi ini terkadang dilakukan secara langsung tanpa perantara atau manusia, dan terkadang melalui perantara seseorang malaikat yang sebelumnya telah menerima wahyu agar orang tersebut menyampaikan pesan Allah kepada seorang nabi. Maka yang dimuliakan untuk berkomunikasi dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, disebut nabi atau rasul. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.